Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku, apa kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Baik, di video ini kita akan belajar mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial di kelas 6 SD. Nah, materinya terkait kerjasama Indonesia dengan negara-negara di dunia. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, baik. Apakah kalian sudah siap belajar? Oke, kalau sudah siap belajar, silahkan keluarkan juga alat tulisnya. Saat nanti kalian bisa sambil untuk mencatat poin-poin penting yang akan dijelaskan. Baik, adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah yang pertama, melalui penayangan PowerPoint ini, peserta didik diharapkan mampu memahami konsep tentang kerjasama Indonesia dengan negara lainnya. Lalu yang kedua, nanti dengan melalui diskusi kelompok, peserta didik mampu membuat dan menyampaikan poster ataupun infografis terkait kerjasama Indonesia dalam ASEAN yang sesuai dengan bidang-bidang tertentu secara sistematis. Nah, selanjutnya Ibu juga punya pertanyaan kepada kalian. Kira-kira apakah kalian tahu bagaimana peran Indonesia dalam kerjasama internasional? Baik, pertanyaan kedua, kira-kira apa yang dapat kita lakukan untuk ikut menghadapi permasalahan global yang ada? Nah, oleh sebab itu, sekarang kita akan mempelajari tentang bagaimana peran Indonesia dalam melakukan kerjasama dengan negara lain di dunia. Baik, langsung saja kita masuk ke materinya. Tolong disimak dengan baik ya dari awal hingga akhir. Oke, baik. Lembaga yang pertama kita singgung tadi adalah mengenai ASEAN. ASEAN sendiri adalah singkatan dari Association of Southeast Asian Nations. Nah, ASEAN juga disebut sebagai Perhimpunan Bangsa-Bangsa di Asia Tenggara atau Perbara. Nah, ASEAN ini merupakan organisasi geopolitik dan ekonomi khusus bagi negara-negara di kawasan Asia Tenggara. ASEAN sendiri sudah memiliki lambangnya. Nah, lambang ASEAN ini memiliki makna stabil, damai, bersatu, dan juga dinamis. Nah, jika dilihat dari lambang tersebut juga memiliki banyak komponen-komponennya. Yang pertama misalnya ada seikat padi. Seikat padi ini melambangkan impian dari para pendiri ASEAN. Padi ini juga melambangkan kesejahteraan, kemakmuran, kesuburan, dan kekayaan yang merupakan harapan bagi negara-negara anggota ASEAN. Nah, jika dihitung grasnya, maka terdapat 10 helai padi yang menggambarkan 10 anggota ASEAN dengan kesatuan dan solidaritasnya. Lalu yang kedua ada lingkaran. Lingkaran ini mencerminkan persatuan negara-negara ASEAN sebagai organisasi regional di kawasan Asia Tenggara. Kemudian lingkaran juga menggambarkan keterhubungan di antara negara-negara anggotanya. Lalu yang ketiga ada warna kuning. Warna kuning ini menggambarkan kemakmuran. Kemudian warna merah. Warna merah menggambarkan keberanian dan juga dinamisme. Kemudian warna putih menggambarkan kesucian, dan yang terakhir ada warna biru, itu menggambarkan perdamaian dan juga stabilitas. Selanjutnya, ASEAN sendiri itu didirikan pada tanggal 8 Agustus 1967 dan diresmikan di Bangkok, Thailand. Nah, pembentukan ASEAN ini ditandai dengan pertandatanganan sebuah perjanjian yang dinamakan Deklarasi Bangkok. Nah, Deklarasi Bangkok ini ditandatangani oleh 5 utusan dari negara pendiri ASEAN, yaitu utusan pertama ada Adam Malik dari Indonesia, yang kedua ada Narcisco Ramos dari Filipina, lalu yang ketiga ada S. Raja Ratman dari Singapura, lalu yang keempat ada Tahnat Koman dari Thailand, dan yang kelima ada Tun Abdul Razak dari Malaysia. Nah, seiring berjalannya waktu, ASEAN ini semakin berkembang, dan yang tadinya hanya beranggotakan 5 negara, makin lama-lama negara-negara di kawasan Asia Tenggara juga ikut bergabung dalam organisasi ini. Nah, negara-negara yang ikut bergabung itu setelah berdirinya ASEAN ada diantaranya ada Brunei Darussalam yang ikut bergabung di 8 Januari 1984, kemudian yang kedua ada Vietnam yang bergabung di 28 Juli 1995, lalu yang ketiga ada Laos yaitu bergabung di 23 Juli 1997, lalu yang selanjutnya ada Myanmar, sama seperti Laos bergabungnya di tanggal 23 Juli 1997, lalu yang terakhir ada Kamboja itu bergabung di tanggal 30 April 1999. Nah, adapun hal yang melatar belakangi berdirinya ASEAN itu yang pertama, karena persamaan letak geografis dan kemiripan budaya. Karena ASEAN ini merupakan tadi organisasi regional di kawasan Asia Tenggara. Lalu yang kedua, persamaan nasib sebagai bangsa yang pernah dijajah oleh negara lain. Yang ketiga, memiliki kepentingan yang sama dalam memajukan pertumbuhan ekonomi, sosial, budaya dalam lingkup nasional maupun regional.
Nah, adapun tujuan dibentuknya ASEAN ini yang pertama untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi, sosial, dan budaya, kemudian memelihara perdamaian dan stabilitas regional, lalu yang ketiga meningkatkan kerjasama yang aktif, lalu keempat saling memberikan bantuan dalam bidang fasilitas latihan dan penelitian, lalu yang kelima bekerja sama lebih efektif dalam bidang pertanian, industri, dan juga perdagangan. Lalu yang keenam, meningkatkan studi tentang masalah-masalah di Asia Tenggara. Lalu yang ketujuh, memelihara kerjasama yang erat dan bermanfaat dengan berbagai organisasi internasional dan juga regional lainnya. Nah, selanjutnya menyinggung kerjasama Indonesia dengan organisasi lainnya, itu salah satunya dengan PBB atau Perserikatan Bangsa-Bangsa, yang merupakan organisasi negara-negara di dunia yang bertujuan untuk, yang pertama, untuk menjaga perdamaian dan keamanan dunia, lalu untuk memajukan dan mendorong hubungan persaudaraan antar bangsa melalui penghormatan terhadap hak asasi manusia, lalu yang ketiga, untuk membina kerjasama internasional dalam pembangunan bidang ekonomi, sosial, budaya, dan juga lingkungan. Lalu yang keempat, menjadi pusat tindakan bersama terhadap negara yang membahayakan perdamaian dunia. Lalu yang kelima, menyediakan bantuan kemanusiaan apabila terjadi kelaparan, bencana alam, dan konflik bersenjata. Yang di samping ini merupakan lambang bendera dari organisasi PBB. Nah, kemudian dalam rangka menghadapi permasalahan global, bersama-sama seluruh anggota PBB ini pada tahun 2015 menyepakati tujuan bersama untuk dicapai di tahun 2030. Nah, tujuan tersebut itu terangkum dalam 17 poin tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals atau SDGs. Nah, berikut ini merupakan 17 poin yang menjadi sasaran pembangunan berkelanjutan tersebut. Nah, poin pertama itu menghilangkan kemiskinan, menghilangkan kelaparan, menjalin hidup sehat dan juga sejahtera. Keempat, memberikan pendidikan berkualitas. Kelima, kesetaraan gender. Lalu yang keenam, menyediakan air bersih dan juga sanitasi layak. Lalu yang ketujuh, menyediakan energi bersih dan juga terjangkau. Yang kedelapan, menyediakan pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi. Lalu kesembilan, membangun infrastruktur, inovasi, dan juga industri. Lalu kesepuluh, mengurangi kesenjangan. Kesebelas, membangun kota dan pemukiman yang berkelanjutan. Dan yang ke-12 adalah membudayakan konsumsi dan juga produksi yang bertanggung jawab. Lalu selanjutnya adalah menangani perubahan iklim, kemudian melestarikan ekosistem lautan, juga melestarikan ekosistem daratan, lalu mewujudkan perdamaian, keadilan, dan juga kelembagaan yang tangguh. Lalu yang terakhir ada membangun kemitraan untuk mencapai tujuan. Nah, itu dia materi kita pada hari ini, yaitu mengenai kerjasama Indonesia dengan negara-negara di dunia. Yang pertama tadi bekerjasama dengan lembaga ASEAN, kemudian juga bekerjasama dengan lembaga PBB. Baik, mungkin cukup sekian yang dapat Ibu sampaikan. Ibu ucapkan terima kasih yang sudah menonton sampai habis dan menyimak dengan baik. Semoga apa yang Ibu sampaikan dapat dipahami dan juga dapat bermanfaat untuk kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekali lagi terima kasih. Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.